Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Sekali lagi, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Nah, firman Tuhan mengajar kepada kita orang tua, didik anak kita. Di dalam bahasa lainnya, koreksi anak kita. Kalau salah anak kita dikoreksi, kalau benar anak kita dipuji. Bahasa lainnya, disiplin anak kita. Ajar anak kita, latih anak kita. Untuk mendidik anak kita bukan tanggung jawab guru sekolah, bukan tanggung jawab tetangga, tapi tanggung jawab kita orang tua. Di sekolah ini cuma 2,5 jam anak kita setiap hari. Selebihnya 21,5 jam itu bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, didik anakmu. Nah, yang pertama kita harus pahami, kita harus mengenal anak kita. Ada pepatah bilang, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kalau mau anak itu bagus, baguskan pohonnya. Kalau mau buahnya bagus, pohonnya harus bagus. Sama dengan orang-orang tua, kita harus bagus dulu, percayalah anak kita pasti akan mengikuti kita. Makanya kita harus mengenal anak-anak kita. Keluarga itu sering sekali disebut sekolah pendidikan yang pertama. Kalau kita mendidik anak kita di keluarga kita, percaya keluar kemanapun dia nanti, nggak usah kamu takut. Sudah ada nilai yang dia pegang. Saya mau bilang Bapak Ibu, saya juga punya anak kecil dan kita kadang lupa anak kita ini cepat sekali besar. Dan tanpa kita rasa, udah besar anakku tadi. Itu sebabnya selagi mereka masih kecil, apalagi masih umur sebegini, tanamkanlah nilai-nilai yang benar. Habiskanlah waktu mengajar mereka yang benar. Karena gak terasa sebentar lagi mereka udah beranjak dewasa. Kalau mau kamu peluk-peluk lah anak itu sekarang. Sebentar lagi gak mau ini dipeluk. Anakku saja yang kelas 2 SD udah malu-malu dia sama bapaknya. Udah besar anakku. Jadi ingat, anak kita ini akan terus bertumbuh selagi masih bisa. Sekarang ayolah kita ajari dengan serius. Nah, nanti saya akan terangkan secara psikologisnya. Jadi yang pertama kita harus mengenal anak. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kita harus mengenal kebutuhan anak kita agar dapat mengasihi mereka. Mengasihi adalah menjawab kebutuhannya. Jadi kita harus kenal anak-anak kita ini. Bagaimana sikapnya, bagaimana karakternya, apa yang dia mau. Kalau dia begini bagaimana. Karena seringkali tanpa kita mengenal anak kita, banyak hal-hal yang kita salah paham. Baru-baru ini ada satu kejadian, kami salah paham dengan anak kami. Jadi saya dengan orang tua saya harus ke Medan karena harus periksa ke dokter, karena besok paginya bapak harus operasi. Jadi kami udah berangkat nunggu dokter itu dari pagi sampai malam di Murni Teguh. Dan karena besok subuh kami harus ke Medan lagi, kami berencana malam itu nggak pulang. Jadi kami mau menginap di Medan supaya pagi, karena jam 8 dokter masuk, kami rencana menginap di Medan. Ternyata pagi itu anakku 3 ditinggal di rumah, istriku pergi ke Brastagi sebentar. Kami sudah pesan, nakku, kalau kalian 3 di rumah, jangan keluar rumah. Tetap di rumah, tunggu bapak mama pulang. Karena pintu rumah kami ini otomatis kalau udah tertutup nggak terbuka lagi, harus pakai kunci. Jadi mereka bilang, iya, selalu diingatkan, jangan keluar ya anakku. Kalaupun keluar, ingat, jangan lupa ganjal pintu kita ini supaya nggak terkunci. Rupanya istri saya pun udah nggak tenang di Brastagi. Dia telepon ke rumah, gimana anakku, udah makan? Nggak keluar kan? Enggak ma, sebentar lagi mama udah pulang ya, tunggu mama. Karena dia bilang, sebentar lagi mama udah pulang, tunggu mama. Anakku ini baik ini, dia berpikir begini,
Bapakku udah capek antar bulang iting berapa minggu ini terus ke Medan. Mamaku juga udah capek. Apa yang kami bisa kerjakan? Lalu mereka bertiga sepakat. Mereka sapu rumah. Mereka apel rumah. Lalu mereka buat teh manis. Biar nanti datang mamaku, senang dia. Itu dalam rencana mereka. Tahu-tahu waktu karena mama udah mau pulang, satu kakak uanya pergi. Sebentar ya, aku di gerbang biar ku intip mama. Nanti kalau mama datang kita buat kejutan. Kau di sini deh, di luar pintu. Satu di rumah, jangan keluar kata mama tadi. Iya kak. Udah mereka susun strategi guna menyenangkan orang tua. Tiba-tiba adiknya nggak tahan. Dia pengen lihat mamanya keluar. Dia keluar. Gimana? Tanpa sadar mereka udah main-main di luar. Tiba-tiba ada angin nih, kecerup, tertutuplah pintu. Mereka mau masuk nggak bisa, udah mulai ketakutan. Aduh, kata mama, jangan keluar, pintu udah tertutup. Waktu istriku datang, nggak bawa kunci dia karena adanya anak-anak di rumah. Udah mulai murung semua. Kenapa? Terkunci pintu, mak. Aduh. Untunglah istriku mengenal anak. Lalu ditanya, kenapa kalian nggak taat, nakku? Si kakak tua mulai cerita begini. Waktu aku ditelepon ke Medan, aku pun aduh. Karena kunci sama aku. Bisa gak pulang malam itu? Kami harus nunggu dokter sampai jam 10 malam baru selesai urusannya. Tapi gara-gara gak ada kunci, dari Medan lah kami pulang lagi ke Brastagi. Subuh jam 4 sudah harus lagi berangkat ke Medan. Tapi waktu ku dengar ceritanya itu, waktu kami masuk ke rumah, masih ada teh manis yang mereka sudah buat di meja, udah taruh sendok kiri kanan, udah rapi semua rumah, masih ada bekas air hasil mereka mengepel walaupun gak bersih. Tapi hatinya itu, nah itu yang harus kita kenal. Kadang-kadang kita kan sebagai orang tua, bakin banmu, melekat banmu ke rumah. Kita nggak tahu hatinya itu kan baik sebenarnya, cuma kadang-kadang caranya salah. Ada pendeta satu, dia kumpul-kumpul uang udah lama sekali beli mobil. Jadi waktu udah lama dia kumpul uang beli mobil, sayang kali dia sama mobilnya ini. Setiap hari dicuci, nggak kotor pun dicuci. Itu kalau ada becek, kalau perlu diangkat mobilnya, saking sayangnya dia sama mobilnya. Setiap hari cuci. Satu kali pendeta ini sakit. Datang anaknya masih usia 6 tahun. Dia bilang, Pak, kenapa Bapak gak cuci mobil hari ini? Demam Bapak, naku. Boleh aku yang cuci mobil, Pak? Bisa kinkam? Bisa, udah kulihatnya Bapak setiap hari cuci mobil, katanya. Tahu ya, toh cuci. Bapaknya di kamar. Datang anaknya, senang dia karena dapat kesempatan cuci mobil. Diambilnya ember ke dapur. Diambilnya rinso. Diambilnya elap-elap. Dia cari bros. Nggak nampak dia. Dia pergi ke dapur, dia lihat ada sabuk besi mamanya. Yang setiap hari kalau ada kuali yang hitam pakai sabuk besi itu bisa kilat. Dia berpikir keren ini, kuali saja yang hitam bisa kilat, apalagi mobil bapakku. Lalu dia ambil sabuk besi itu, dia gores semua mobil bapaknya sama kaca-kacanya. Dia berpikir, kuali pun yang hitam kotor bisa bersih mobil bapakku. Waktu dibersihkannya semua. Dan waktu disiram pakai air, turun semua cat mobilnya. Udah kayak macan tutul mobil bapaknya. Waktu dia lihat terkejut dia. Pasti marahlah bapakku ini pikirnya. Karena teriak anaknya keluar bapaknya. Dilihat bapaknya. Ya. Bayangkanlah seorang bapak sikit aja gores mobilnya. Apalagi baru itu. Ini udah semua gores. Waktu dia marah, Tuhan ngomong sama pendeta ini. Lihat, jangan kau lihat mobilmu itu. Lihat hati anakmu itu. Karena demamnya kau, mau ditolongnya kau. Cuma caranya salah. Nah, mungkin dalam pengalaman kita mendidik anak, banyak hal-hal yang cara mereka salah, tapi hatinya itu sebenarnya baik. Sebagai orang tua, marilah kita belajar mengenal anak kita, lihat hatinya itu. Karena kalau kita lihat caranya, namanya anak-anak, kita pun dulu kan pernahnya anak-anak, seringnya kita salah. Tapi sebagai orang tua untuk mendidik anak, mari kita kenali anak kita. Ya, apa di balik itu? Lihat,
Masa pembentukan karakter anak itu 0 sampai 5 tahun 50%. Jadi ini perjuangan kita Bapak Ibu. Kalau ada mungkin kamu punya adik anak TK ini masih di bawah 5 tahun, itu kalau kamu ajar dia, itu 50% akan terbentuk karakternya. Jadi ini setengah ini. Saya lihat Jacob itu, dia cepat sekali nangkap di bawah 5 tahun. Dia kita bilang AA, BB. Sama. Kalau kita juga suka ngerjai dia, dia juga cepat suka ngerjai kita. Begitu. Kalau kita marah, dia suka marah. Jadi apa yang kita tanam, cepat dia tangkap. Itu anak 5 tahun ke bawah, 50% itu masa pembentukan karakternya. Kalau 50% di bawah 5 tahun itu kita ajar dia yang benar, kita udah sukses 50% untuk mendidik karakter anak kita. Ya, jangan bohong. Berdoa, nah, begitu. Jadi 5 sampai 12 tahun itu tinggal 30%. Tapi ini pun lumayan banyak. Jadi kalau kamu ada anak 12 tahun ke bawah, terus didik, ajari dia. Ini nggak boleh ngelawan, nggak boleh bahasa kotor. Harus kita selalu berjuang, jangan malas, cepat bangun, tanamkan. 12 sampai pemuda itu tinggal 20% lagi. Makanya banyak kadang-kadang orang tua bilang, kenapalah kau kayak gini pun, dulu baik kalinya kau. Sekarang nggak terajar lagi kau setelah besar, kata. Dulu bukan baik. Dulu waktu anak-anak itu sebenarnya dia takut sama kita. Tapi waktu dia dewasa, karena dia nggak diajar nilai, jadi berontak. Nah makanya ini menjadi tugas orang tua, ayo kita didik anak kita, baik secara karakter, baik secara ilmu pengetahuan. Walaupun saya tahu semua orang-orang tua sibuk, saya pun kadang-kadang, iya ya, anakku udah besar, aku harus sediakan waktu. Harus kita sediakan waktu buat anak kita, ya. Kebutuhan anak kalau 0 sampai 5 tahun dia akan selalu bilang tolong saya Pak. Itu kebutuhan anak kita. Kalau anak di bawah 5 tahun dia memang perlu ditolong. Tolong saya Pak, tolong saya Pak. Kalau rusak mainannya, baginya akan lebih bangga kamu perbaiki daripada udah buang itu, beli baru. Baginya diperbaiki itu lebih hebat. Dia akan merasa bapakku itu penolong, mamaku itu penolong. Kalau 5 sampai 12 tahun, anak itu akan berkata, ajar saya. Ajar. Gimana cara yang baik, ajar saya. Tapi kalau 12 tahun sampai pemuda, dia bilang, beri saya contoh. Makanya kalau udah ada anak kita remaja ke pemuda, gak usah lagi banyak bicara. Kasih saja contoh sama dia. Kalau mau anak lu nggak suka terlambat, kasih contoh. Jangan kamu suka terlambat. Kalau mau kamu anak lu nggak suka marah-marah, kasih contoh. Jangan suka marah-marah. Kalau mau kamu anak lu disiplin, kasih contoh. Kamu sebagai orang tua harus disiplin. Nggak usah banyak bicara, karena itu bukan kebutuhan mereka lagi. Ya, jadi ini penting. Nah, ada 4 macam orang tua. Ini harus kita perhatikan. Ada orang tua kasih sayangnya tinggi, tapi disiplinnya rendah. Anakku, beli ini Pak, katanya. Tukur. Tapi kalau nggak salah, kalau salah dia, lo dah lihat, nggak apa-apa anakku. Dimaki-makinya orang, biasanya anak-anak nggak didisiplin. Itu akan menghasilkan anak yang manja. Kalau kamu merasa anak terlalu manja, kemungkinan kamu kasih sayangnya terlalu tinggi, tapi disiplin kalau dia salah nggak kamu disiplin, rendah. Itu akan menghasilkan anak manja. Jadi itu harus kita perhatikan. Ada kasih sayang rendah, tapi disiplin tinggi. Ada kasih sayangnya rendah, tapi disiplinnya tinggi. Asal salah, wah. Juara pun anaknya, ya juara 2-nya kau. Enggak ada kasih sayang itu. Enggak ada waktu. Aku sibuk, mama sibuk. Tapi disiplin tinggi, anak itu akan menjadi anak yang pemberontak, bandel, nakal. Ada kasih sayangnya rendah, tapi disiplinnya juga rendah. Nah, anak ini akan jadi anak gampangan. Pak, begini. Kau nggak usah kau banyak cerita. Datang laporan dari sekolah, anak bapak ini nggak pernah sekolah, cabut lalap. Oh, biarin aja.
nggak ada disiplin, nggak ada kasih sayang, anak itu akan jadi anak gampang. Dan kami berharap anak-anak TK Army ini punya orang tua yang seperti ini. Kasih sayangnya tinggi, tapi disiplinnya juga tinggi. Anak itu akan menjadi anak ilahi. Kalau salah, disiplin. Tapi di balik itu jangan disiplin saja. Peluk mereka, kasihi mereka, mereka akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Jadi mulai sekarang ajar anak-anak kita ya, khususnya ini anak yang akan tamat ini, ajar mereka nilai-nilai yang benar. Kalau kamu ajar, habiskan waktu untuk sekarang, percaya ini semua nanti yang di depan ini akan menjadi anak kebanggaan lu. Akan menjadi anak yang menyenangkan hati lu. Itu yang di firman Tuhan bilang, didik anakmu supaya dia itu bisa mendatangkan sukacita kepada kita. Ajar anak kita bergantung sama Tuhan. Saya didik anak kami itu bergantung kepada Tuhan. Ada kalanya waktu dia minta, kami sebagai orang tua kasih. Tapi ada kalanya waktu dia bilang, dia minta, kami bilang berdoa, minta sama Tuhan. Pak, perlu ini, berdoa, minta sama Tuhan. Ini kejadian yang baru. Anak kami Jacob, dia baru ulang tahun. Dia bilang, Pak, beli mobil besi. Saya bilang, oke. Waktu dia ulang tahun, saya bilang, ayo beli mobil besi. Dia bilang, enggak jadi mobil besi, beli yang lain. Ya sudah, beli yang lain. Lalu dia minta lagi, Pak, mobil besi kan belum. Saya bilang, kamu udah saya tawarin kemarin dan kamu udah ganti yang lain. Tapi aku suka mobil besi. Minta sama Tuhan aku. Saya mengajar dia mengandalkan Tuhan supaya dari kecil juga dia bisa mengalami Tuhan. Dan betul namanya anak-anak dia berdoa. Iya berdoa aku ya Pak, berdoa. Tuhan, aku perlu mobil. Mau tidur gitu kan Pak, mobil besi Pak. Minta sama, ya doaku. Tuhan, mobil besi. Itu anak-anak. Semalam ada 2 atau 3 hari yang lalu ada teman saya hamba Tuhan, dia bilang, Pak, saya punya teman orang luar negeri. Orang luar negeri itu mau kasih kotak hadiah untuk anak bapak, termasuk untuk TK bapak juga. Oh ya. Lalu semalam datanglah timnya, ada 3 orang, dia bawa kotak. Kotaknya itu banyak isi hadiah-hadiah. Itu dari orang luar negeri. Ada orang luar negeri, mereka mau memberkati Indonesia, lalu dia masukkan kotak itu sembarang. Ada yang mobil, ada yang pensil, ada yang buku, ada yang boneka. Jadi ada yang untuk perempuan, ada untuk laki-laki. Dan itu semuanya sudah didoakan kotaknya itu supaya jatuh ke tangan orang yang tepat. Dan semalam anak-anak kita juga dapat ya kotak itu. Jacob juga ikut dengar situ dan dia kasih pilih yang mana kotaknya. Waktu dia ambil kotak, waktu dia buka, ada mobil besi di dalam, bukan hanya mobil besi, ada mobil-mobil yang lain, ada cat, lebih dari apa yang dia pikirkan. Waktu dia dapat itu, apa yang kami bilang? Ini hasil doamu, kau minta sama Tuhan, Tuhan bisa pakai orang luar negeri kirim ke sini. Saya mengajar anak saya mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan bapaknya. Sampai mereka bertiga cerita-cerita, iya ya, hebat Tuhan itu ya, kami dengar. Ini kalau dikirimnya dari luar negeri, kira-kira kapan ini dikirimnya ya? Udah capek dia memikirkannya. Tapi itulah luar biasanya ajar anak kita mulai dari sekarang mengandalkan Tuhan. Karena apa? Karena itu yang dulu saya dapat dari orang tuaku. Kalau orang tuaku dulu bilang, beli ini mak, dia bilang doa anakku, itu sama artinya nggak ada uang anakku. Nah, tapi bahasanya lebih rohani, doa anakku. Daripada kami bilang nggak ada uang anakku, betul-betul nanti nggak ada uang dulu. Jadi kalau ada anak lu minta sesuatu yang kamu merasa belum waktunya, suruh dia berdoa, minta sama Tuhan. Itu juga yang kami ajarkan dari dulu sama kakaknya. Pak, belilah sepedaku, minta sama Tuhan nakku. Dan satu kali Alfamart panggil kami, karena sering kami belanja di Alfamart Logenda. Kak, datang, ini ada menang undian kalian. Apa hadiahnya? Ada hadiahnya. Waktu kami datang ke sana, apa yang dikasih? Sepeda. Kan luar biasa Tuhan itu ya. Tuhan kalau kita ajar anak kita berharap sama Tuhan, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai orang luar negeri, Tuhan bisa pakai Alfamart yang disimpan. Kan bisa saja kadonya yang lain. Tapi apa yang dia minta, sepeda, dapat sepeda. Jadi ini menjadi tugas kita. Ajar anak kita itu hidup benar.
Pasti semua kita ini, anak kita ini sekolah minggu di gereja manapun, ajar mereka, anakku sekolah minggu. Kalau malas dia, jangan malas. Selalu tekankan, jangan malas nakku. Nafasmu itu dari Tuhan. Kalau hari ini engkau bisa belajar, engkau bisa sekolah, hari ini masih bisa kamu makan nakku, itu semua dari Tuhan. Jangan malas kebaktian. Harus ditegaskan itu sama anak-anak kita. Kalau di rumah anak kita nggak berdoa, berdoa dulu nakku sebelum tidur. Berdoa dulu sebelum makan. Ingatkan itu selalu. Waktu mereka mau makan, berdoa. Ada orang-orang mau makan pun gak ada nasinya nakku. Ini kamu masih bisa makan, itu semua anugerah Tuhan. Berdoa nakku. Tanamkan itu. Gak lamanya Bapak Ibu. Gak terasanya waktu ini. Nanti sebentar lagi gak kamu bilang lagi pun udah tahu dia. Udah dewasa. Dan percaya kalau kita ajari anak kita dari kecil, mereka akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Amin.